Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Beberapa minggu ini kita beribadah di rumah, kita bersekolah minggu di rumah. Itu karena apa? Karena wabah penyakit virus corona. Nah, untuk itu mari kita doakan supaya negeri kita dapat pulih kembali seperti semula. Nah, meskipun kita bersekolah minggu di rumah kita masing-masing, Tuhan tetap beserta kita. Kita bernyanyi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Agar kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menemani kami, anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami bersekolah minggu di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan beserta kami dan menerima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, ayo semua membuka Alkitabnya yang tertulis dalam Matius 13 ayat 3 sampai 9. Matius 13 ayat 3 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang rajin membaca Alkitab? Siapa yang rajin berdoa? Siapa yang rajin mendengarkan firman Tuhan? Nah, dikatakan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus melakukannya. Kita harus rajin-rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan seperti lagu kita, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membaca firman Tuhan, kita tidak hanya tinggal diam, tetapi melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan seperti yang dikatakan di ayat Alkitab tadi yang sudah kita baca. Diibaratkan bahwa penabur itu adalah Allah. Benih yang ditabur adalah firman Tuhan,
lahan tempat penaburan adalah manusia. Nah, ada beberapa tadi yang dikatakan. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu tidak akan berbuah. Itu sama dengan orang atau anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan, rajin datang ke gereja setiap hari Minggu, rajin ke Sabtu ceria setiap hari Sabtunya, tetapi hanya datang saja. Ketika guru sekolah minggunya menerangkan firman Tuhan, dia bermain-main. Itu sama dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang kedua diibaratkan dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Itu kiasan dengan orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan. Rajin datang ke sekolah minggu, kalau mendengarkan firman Tuhan, dia selalu bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan supaya tidak melawan, supaya menghormati orang tua pada titah kelima. Dia tidak melakukannya, dia melawan orang tuanya. Itu sama dengan benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dia mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Nah, diibaratkan lagi yang ketiga, benih yang jatuh di semak berduri. Diibaratkan orang atau anak-anak sekolah minggu yang rajin datang sekolah minggu, yang beribadah dan memuji nama Tuhan setiap hari minggunya, mendengarkan firman Tuhan. Istilahnya, kalau anak-anak sekolah minggu mau ujian, dia selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta kepintaran kepada Tuhan. Namun, apa yang terjadi setelah ia meminta? Dia takut. Dia tidak berani untuk menghadapi ujian itu. Dia membuat contekan. Itu sama dengan benih yang jatuh di semak berduri. Kekhawatirannya melebihi dari keyakinannya kepada Tuhan. Lebih besar kekhawatiran akan dunia daripada keyakinannya akan pertolongan Tuhan. Itu sama dengan benih yang jatuh di semak berduri. Nah, yang keempat apa adik-adik? Yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Setiap orang atau setiap anak-anak sekolah minggu yang datang ke sekolah minggu, yang rajin mendengarkan firman Tuhan, kalau mendengarkan firman Tuhan tidak ribut, dan dia mengandalkan Tuhan, rajin berdoa, dan melakukan firman Tuhan seperti yang dikatakan di titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, maka dia menghormati dan tidak melawan orang tuanya. Nah, maka untuk itu, benih yang jatuh di tanah yang baik itu akan berbuah, akan menghasilkan buah, akan bersuka cita di dalam hidupnya. Nah, adik-adik, sekarang coba kalian renungkan benih yang mana pada dirimu. Apakah benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, atau benih yang jatuh di pinggir jalan, atau benih yang jatuh di semak berduri, atau benih yang jatuh di tanah yang baik? Lakukanlah apa yang dikatakan firman Tuhan, hormati ayah dan ibu, dan juga jangan melawan kepada orang tua, supaya benih yang jatuh atau firman Tuhan yang jatuh kepadamu
yang ditaburkan kepadamu, yang diberitakan kepadamu akan berbuah dan kamu menjadi anak yang dikasihi Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih melindungi kami, Engkau masih menemani kami, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya kami dapat bersuka cita karena Engkau Tuhan. Dan kami berdoa, lindungi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Lindungi orang tua dan keluarga mereka Tuhan, agar mereka juga dapat bersuka cita. Dan kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan. Berikan kebijaksanaan kepada pemimpin negara kami, agar mereka dapat bijaksana untuk memimpin negara kami di tengah-tengah penyakit atau wabah virus corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu beserta kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.